Transfer pemain seharusnya menjadi solusi. Tapi tak jarang, transfer idaman justru menjadi awal sebuah tragedi besar. Banyak klub kena tipu nama besar yang justru membawa percikan baru ke dalam skuad. Alih-alih memberikan trofi, kehadiran mereka justru terasa bak penalu yang menggerogoti kemapanan sebuah tim. Ada yang datang dengan harga selangit tapi sama sekali tak berguna di lapangan. Ada pula pemain berlabel bintang yang justru menjadi racun di ruang ganti dan berani menantang keinginan pelatih. Mereka tidak membawa prestasi tetapi justru menggiring tim pada krisis yang mungkin tak pernah dihadapi sebelumnya. Siapa saja mereka? Starting level list telah merangkum 5 nama pemain yang datang langsung membuat tim mereka hancur berantakan. Simak daftarnya dan mari kita lihat siapa saja para pemain berjuluk penghancur klub ini. Lionel Messi PSG. Kita buka cerita ini dari salah satu transfer paling sensasional pada masanya, sebuah saga transfer yang melibatkan Lionel Messi. Tahun 2021 menjadi tahun di mana dunia sepak bola dibuat heboh. Lionel Messi memutuskan hengkang dari Barcelona. Messi lantas menyeberang ke klub kaya dari Prancis, Paris Saint-Germain. PSG yang baru saja gagal merengkuh gelar Ligue 1 merekrut semua bintang terbaik di muka bumi. Mulai dari Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, serta Lionel Messi. Orang mengira bahwa ini adalah era baru kesuksesan Les Parisiens. Namun tumpukan bintang ini justru jadi tumpukan yang tak berarti seiring berjalannya waktu. Gelar Liga Domestik tak lagi cukup bagi klub sekelas PSG kala itu. Fokus utama mereka dari awal adalah trofi Liga Champions. Ironisnya, PSG justru rontok di babak 16 besar 2 kali beruntun sejak Messi datang. Prestasi ini jelas mencoreng muka Les Parisiens yang 2 tahun sebelumnya sempat jadi final panggung paling bergengsi Eropa. Di balik kisah pilu itu, terungkap fakta bahwa masalah sejatinya muncul dari sosok Lionel Messi. Bukan disapan jempol karena Neymar sendiri yang mengonfirmasi kabar tersebut. Neymar mengungkapkan hubungannya dengan Kylian Mbappe mulai retak sejak Messi datang. Mbappe disebut cemburu dengan kehadiran Messi. Messi pada akhirnya pergi pada 2023, disusul Mbappe pada tahun 2024. Kedua bintang besar itu sudah pergi, bahkan Neymar pun sudah angkat kaki. Namun imbas kesalahan transfer itu masih sempat dirasakan PSG. Musim berikutnya PSG berbenah dan akhirnya bisa meraih treble dan trofi UCL pertamanya. Philippe Coutinho Barcelona. Barcelona mungkin sudah bangkit, tapi jangan lupa ada sejarah kelam yang nyaris menghancurkan klub ini. Krisis finansial hebat yang pernah melilit mereka bukan terjadi tanpa sebab. Philippe Coutinho adalah simbol kesalahan manajemen paling fatal membawa klub nyaris di ambang kebangkrutan. Semuanya bermula saat Neymar kabur ke Paris. Barca yang panik langsung menghamburkan uang ratusan juta euro untuk Ousmane Dembele. Namun cedera panjang sang pemain membuat manajemen makin gelap mata. Barca menebus Coutinho dari Liverpool dengan harga fantastis demi menutup lubang yang sebenarnya tidak cocok. Di Liverpool, Coutinho adalah kreator permainan yang bebas berkreasi, pemain nomor 10 murni. Tapi di Barcelona, ia justru dipaksa menjadi pemain sayap. Tak mungkin ada dua raja dalam satu skema karena peran kreator sudah mutlak milik Lionel Messi. Akibatnya pemain berbanderol 135 juta euro ini hanya menjadi beban tak berguna di atas lapangan. Kedatangan Coutinho memicu gelombang transfer gila-gilaan pemain mahal lainnya. Standar gaji klub meroket tak terkendali hingga struktur finansial Barcelona akhirnya roboh saat pandemi menghantam. Mereka terjepit di antara utang menggunung dan gaji selangit para pemain. Coutinho sementara itu terus-terusan tampil tak sesuai ekspektasi. Ironisnya, pemain bergaji setara legenda ini justru berakhir sebagai pesakitan yang dibuang.
Setelah bertahun-tahun merugikan klub secara finansial, ia akhirnya dilepas murah ke Aston Villa pada 2002. Transfer Coutinho akan selalu diingat sebagai awal bencana besar yang nyaris menghapus nama Barcelona dari jajaran klub elit sepak bola Eropa. Kylian Mbappe Real Madrid. Kedatangan Kylian Mbappe ke Santiago Bernabeu disambut 85.000 pasang mata, mirip seperti peresmian sang legenda Cristiano Ronaldo. Namun pesta meriah itu ternyata hanyalah awal dari bom waktu yang siap meledak. Siapa mengira kehadiran sang mega bintang Prancis ini justru memicu konflik internal yang lebih mengerikan. Masalah meruncing ketika Vinicius Junior merasa tahtanya terancam. Kegagalan meraih Ballon d'Or 2024 membuat mentalnya goyah. Mbappe sementara itu berhasil mencuri panggung. Percikan mulai muncul, keduanya tampak baik-baik saja di atas lapangan. Tapi gelagat Vinicius memperlihatkan ada setitik rasa iri terhadap sang bintang baru Bernabeu. Secara taktik perekrutan Mbappe sebenarnya adalah sebuah anomali besar. Real Madrid sangat membutuhkan seorang target man, bukan pemain yang karakternya menumpuk di sisi sayap. Carlo Ancelotti dipaksa memutar otak hingga akhirnya berhasil menemukan formula yang tepat untuk Mbappe. Namun situasi sudah kadung memanas. Saat memasuki musim 2025-2026, ulah Vini makin menjadi. Pelatih baru Madrid, Xabi Alonso, jadi korban. Ada dugaan sabotase internal yang dipicu oleh rasa iri di balik pemecatan Xabi. Vini tidak suka dengan gaya melatih Xabi. Tapi masalah ini sepertinya bermula dari rasa iri sang bintang Brasil kepada Mbappe. Rasa takut tersayang oleh Mbappe telah mengubah Vinicius menjadi monster baru bagi klub. Niat hati Madrid ingin menyatukan para bintang demi membangun Galactico yang baru. Namun, kedatangan Mbappe justru memicu sebuah konflik internal yang membuat situasi klub jadi semakin runyam. Romelu Lukaku, Chelsea. Tahun 2021 Chelsea melakukan perjudian besar dengan memulangkan Romelu Lukaku seharga 113 juta euro. Sang striker sesumbar punya bisnis yang belum selesai di Stamford Bridge. Namun harapan besar itu seketika berubah jadi mimpi buruk karena saga transfer kembalinya Lukaku justru berakhir dengan cara yang tidak menyenangkan. Sejak awal transfer ini adalah kesalahan taktik yang fatal. Lukaku bukanlah kepingan yang diinginkan Thomas Tuchel. Gaya mainnya sebagai target man murni sangat bertolak belakang dengan sistem Cher Tuchel. Akibatnya, keran gol Chelsea macet total, dan kehadiran Lukaku justru menjadi beban berat yang menghambat gaya main tim. Suasana makin memanas saat Lukaku secara terbuka menyerang Tuchel di media. Pengakuan bahwa ia tidak bahagia di Chelsea membawa pesan jelas bahwa ia tidak suka dengan gaya Tuchel. Sorotan tajam mengarah ke Chelsea pada waktu itu, sehingga akhirnya Tuchel harus turun tangan meredakan situasi. Dampak dari komentar Lukaku sungguh menghancurkan. Tidak hanya bagi Chelsea, tetapi bagi diri Lukaku sendiri. Chelsea jelas salah langkah, karena kucuran dana ratusan juta euro yang mereka keluarkan tidak sepadan dengan output performa Lukaku. Ini adalah awal mula krisis yang lebih besar ketika Chelsea terpaksa dijual oleh Roman Abramovich. Akhir cerita konflik Lukaku dan Tuchel bisa dibilang tragis. Lukaku akhirnya dikembalikan Inter. Tak lama kemudian Thomas Tuchel ikut kehilangan jabatannya karena prestasi yang tak kunjung membaik. Prestasi gila ini pada akhirnya tidak membawa Chelsea pada tujuan awalnya. Justru ini jadi awal kehancuran sebelum Chelsea akhirnya diakuisisi Todd Boehly. Cristiano Ronaldo, Manchester United. Memori kejayaan masa lalu membutakan Manchester United saat memulangkan Cristiano Ronaldo pada 2021. Niat hati MU ingin memulangkan pemain legendaris mereka ke Old Trafford. Sayangnya, kedatangan Ronaldo tidak membawa berkah. Ia malah merusak skema jangka panjang yang susah payah dipersiapkan oleh Gunnar Solskjaer. Secara taktik, kedatangan Ronaldo adalah sebuah blunder fatal. Solskjaer sebelumnya memainkan sistem high press serta sepak bola transisi yang cepat dan dinamis. Namun manajemen justru memaksakan kehadiran sang mega bintang.
Manajemen bahkan menolak keinginan Ole yang kabarnya justru menginginkan Erling Haaland. Ronaldo tidak hanya mengambil nomor punggung 7, tapi juga kendali di lapangan. Ia kabarnya mendesak perubahan gaya main yang justru menjadi bumerang bagi tim. Ole menurut, tapi korbannya adalah performa United terjun bebas. Ole sendiri akhirnya dipecat karena performa tim yang kian menurun dibanding musim sebelumnya. Masalah tidak berhenti pada taktik semata. Aura ruang ganti mulai teracuni oleh benturan ego yang tak terkendali. Setelah membuat Ole lengser dari jabatannya, Ronaldo kembali berkonflik dengan Ralf Rangnick hingga Erik ten Hag. Kehadirannya justru menciptakan situasi yang tidak kondusif meski secara statistik Ronaldo begitu impresif. Ronaldo akhirnya pergi pasca konflik besar dengan Ten Hag pada tahun 2022. Namun MU tidak pernah bisa pulih. Sejak era Solskjaer, United tak pernah lagi memainkan sepak bola yang atraktif. Tak ada pelatih yang bisa mengulang capaian Ole finish di urutan kedua. MU menghancurkan dirinya sendiri hanya demi nostalgia dengan sosok legenda. Dari 5 pemain tadi, siapa yang menurut kalian berhasil membawa kehancuran paling parah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.